سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد به الطلق بإذن ربه الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.
وداعي وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا ودينا نجا سبيلي مرحبا مرحبا كيفك نسعد ونور الشاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا وببلغنا بجاه مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله قبل الحمد لله بعد الحمد لله وثم الحمد لله. الحمد لله الذي لا يحويه المكان ولا يجري إليه الزمان، لا يفنى ولا يبيت ولا يكون إلا ما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى الصراط المستقيم،
وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wa hadirat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Faqir memulai, Al-Faqir mau minta maaf terlebih dahulu karena di sini Al-Faqir kurang ahli untuk berbicara bahasa Jawa halus. Sebelumnya saya mohon maaf. Jadi Al-Faqir di sini akan berbicara sedikit mengenai dengan bahasa Indonesia saja. Ngapunten guys sebelumnya. Maka hadirin wa hadirat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan selalu yang menjadi paling utama, marilah kita selalu panjatkan rasa puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat yang telah Allah turunkan kepada kita. Kenapa kok setiap orang, siapapun yang ketika mengisi mau'idhah hasanah selalu mengucapkan pertama-tama harus mengucapkan syukur? Karena hadirin wa hadirat sekalian dirahmati Allah SWT, khususnya untuk kita ini alhamdulillah telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang tiada tara, tidak ternilai nilainya. Karena kita sudah dipilih oleh Allah. Entah apa yang menyebabkan kita dipilih oleh Allah untuk menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu kita lahir dari perut ibu kita, tahu-tahu menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad. Karena sekelas Nabi Allah Musa itu berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ij'alni min ummati Muhammad. Nabi Allah Musa itu dikenal adalah 5 nabi terbaik. Kalau kita tahu ulul azmi, salah satunya Nabi Allah Musa. Beliau itu berdoa di hadapan Allah, ya Allah ij'alni min ummati Muhammad. Ya Allah jadikan saya menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Allah Musa begitu? Karena fadilah yang begitu besar untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi Allah Musa itu ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an nasnya ada. Ya Musa, wahai Musa, inni istafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Wahai Musa, kamu telah saya pilih untuk jadi rasulku. Kamu telah saya pilih untuk jadi orang yang saya ajak bicara. Fakhudh ma ataituk wa kun minasyakirin. Ambil yang telah saya berikan kepadamu dan jadilah kamu termasuk dari orang-orang yang bersyukur. Ini kelasnya Nabi Allah Musa. Nabi loh ini, nabi. Itu berharap untuk jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok kita alhamdulillah dipilih sama Allah Subhanahu wa taala jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu. Maka nikmat ini harus sangat disyukuri. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur saya akan tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur akan nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Maka hadirin wa hadirat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu begitu besar fadilahnya. Salah satunya kalau kita boleh ambil simpelnya, ada satu ulama mengatakan atau disebutkan dalam riwayat, umatnya Nabi Muhammad itu diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Zahir kata-katanya, ucapan kata-katanya seakan-akan apa? Ini meremehkan. Lihat, yang pertama, umatnya Nabi Muhammad SAW diciptakan lemah, kecil, miskin, umurnya pendek, dan hidup di sisa-sisa akhir zaman. Secara zahir katanya seakan-akan meremehkan, enggak? Dibilang umatnya Nabi Muhammad itu apa? Pertama, du'afa, lemah. Yang kedua, miskin. Yang kedua lemah. Yang kedua apa? Kecil. Yang ketiga, miskin. Yang keempat, umurnya pendek. Dan yang kelima, hidup di sisa-sisa akhir zaman. Kenapa zahirnya jelek tapi maknanya bagus? Karena kenapa?
ju'ilat du'afa hatta la yatakabbaru. Umatnya Nabi Muhammad SAW dibikin lemah supaya tidak sombong. Tahu kaum Tsamud? Kaum Tsamud itu besarnya itu badannya raksasa. Saking besarnya badannya, bukan bikin rumah di atas gunung, tapi gunungnya dipahat untuk dijadikan rumah. Jadi gunungnya itu apa? Dilubangi dan dia tinggal di dalam gunung. Kalau yang punya rezeki ketika berangkat umroh, coba mampir ke Yordan, ke Yordania, berangkat ke kota Petra. Di situ kita akan melihat apa? Sisa-sisanya kaum Tsamud. Gunung itu dipahat jadi rumah. Saking besarnya kaum Tsamud. Tetapi apa walaupun besar seperti itu, tapi kena apa? Kena azab. Apa penyebabnya? Sombong. Karena merasa dirinya paling kuat. Orang ketika tidak punya apa-apa, mungkin dia tidak sombong. Tapi ketika dia punya apa-apa, merasa sombong tidak? Orang awalnya dia dulu tidak punya apa-apa. Ketika dia mendapatkan rezeki tertentu, dia menjadi sombong. Ada satu orang tidak punya informasi apapun, tetapi ketika mendapatkan satu informasi menjadi sombong. Jadi ketika punya sesuatu ini menjadikan apa? Orang itu sombong. Dan Allah itu begitu benci kepada orang yang sombong. Allah mengistilahkan yang namanya kesombongan itu pakaiannya Allah. Kira-kira kalau kita yang misal pegawai, kita punya bos, punya tempat duduk bosnya, kita duduk di tempatnya bosnya kita, kira-kira bos kita marah apa enggak? Lalu kita sekarang manusia yang sangat lemah, lalu kita sombong, kira-kira Tuhan ini marah enggak dengan kita? Ingat hadirin wa hadirat, iblis itu dikeluarkan dari surga, posisinya sedang lagi duduk di atas sajadahnya tadarruk sama Allah Ta'ala, dikeluarkan dari surga. Apa penyebabnya? Sombong. Nabi SAW juga mengucapkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tidak akan pernah masuk surga seseorang ketika di dalam hatinya ada sebiji sawi sifat sombong. Mohon maaf hadirin wa hadirat, kira-kira di dalam hati kita nih ada berapa ton sombongnya? Coba ditanya, ketika kita punya rezeki tertentu, kita sombong enggak? Sombong sama keluarga, sombong sama tetangga. Coba dulu misal rumahnya biasa-biasa saja, tahu-tahu sekarang rumahnya dibangun, sombong apa enggak? Kira-kira kalau ngadep pangeran ketika itu dipanggil aja ngadep pangeran, apa yang mau diandalkan di hadapan Allah? Ingat, kita ini hidup di dunia ini layaknya seorang musafir. Kita ini orang yang bepergian, pasti berhadapan dengan Allah. Ketika dipanggil sekarang, ketika ngadep sama pangeran, mau ngomong apa? Ingat disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari dimana tidak bermanfaat yang namanya harta maupun anak atau relasi, illa man atallaha biqalbin, kecuali yang hatinya bersih, tidak pandang bulu, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang tinggi, mau orang pendek, mau orang ganteng ayu, atau mau orang apa jelek sekalipun, yang penting hatinya yang dilihat. Tahu Bilal bin Rabah, budak kulit hitam, orangnya masih hidup, sandalnya di surga. Nabi turun dari Isra wal Mi'raj, ketika setelah Isra wal Mi'raj turun ke bumi, bertemu dengan Bilal, mengatakan, ya Bilal, inni sami'tu daffan 'alaika fil jannah. Wahai Bilal, saya dengar suara sandalmu di surga. Ini yang ucap baginda Nabi Muhammad SAW. Budak loh ini. Kenapa Allah kasih permisalan di budak? Bahwasanya Allah tidak pandang bulu, Allah lihat hati. Mau kaya macam apapun, kalau hatinya kotor, neraka tempatnya. Dan mau semiskin apapun dia, hatinya bersih, surga tempatnya. Jadi intinya hadirin wa hadirat, hati yang bersih.
Makanya umatnya Nabi Muhammad dibikin apa? Dibikin lemah, dibikin lemah tujuannya apa? Supaya ndak ada faktor-faktor untuk sombong. Lah iki wis lemah. Sik sombong wae. Kira-kira ya apa? Ndak ada apa-apanya loh kekuatan kita dengan kaum Tsamud, ndak ada apa-apanya. Tapi kita dibikin tujuannya lemah seperti ini supaya ndak kena faktor-faktor supaya sombong. Makanya harus ngerti, hadirin wa hadirat sekalian dirahmati Allah SWT. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah dibikin lemah, dibikin kecil supaya mu'natuhum aqal, supaya biaya hidupnya ini ringan. Kira-kira kalau badannya besar, makannya berapa piring? Minumnya berapa liter? Kain yang dipakai berapa meter? Kita saja yang badannya kurus makannya setulung piring, bener enggak? Ayo dipikir. Nabi sudah ngucap, tafakkur sa'a khairun min ibadati sana. Orang kalau mau berpikir sejenak, mau tafakkur sejenak, berpikirnya yang sejenak itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Kenapa? Karena dia berpikir seperti ini, dia mikir nanti, iya ya, saya mau ngapain habis ini? Tahu-tahu yang masih kecil besok sudah SD, tahu-tahu SMA, tahu-tahu kuliah, habis kuliah nikah, tahu-tahu sudah jadi bapak. Tidak kerasa anaknya udah besar semantu. Habis itu ya sudah disusul malaikat Israel, betul nggak? Tidak pakai dijemput malaikat Israel, ya pakai, pasti kita ketemu malaikat Israel. Sudah pasti kan, barang pasti itu. Lalu yang kita siapkan apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Makanya umatnya Nabi SAW dibikin kecil supaya biaya hidupnya kecil. Coba kalau kaum Tsamud, kalau pakai pakaian paling sak roll kainnya, bener enggak? Bukan sak meter mana yang sak roll itu ada 50 meter. Ya padahal hidup kita ini sudah susah payah. Lalu yang ketiga, umatnya Nabi SAW dibikin fugara, dibikin miskin. Tujuannya apa? Supaya hisabnya sedikit. Dibikin miskin ini tujuannya hisabnya sedikit. Ingat hadirin wa hadirat, rezeki yang Allah berikan kepada kita, Allah sudah berfirman, tsumma latus'alunna yauma idzin. Kita itu akan ditanya akan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Makanya disebutkan halaluhu hisab wa haramuhu azab. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Apa itu? Ya rezeki yang kita peroleh. Halalnya itu yang kita gunakan untuk yang baik, ditanya sama Allah Ta'ala, ini kamu gunakan untuk apa? Ada orang kaya, diriwayatkan dalam satu riwayat, ada orang kaya sudah sedekah sana sini loh, kelewatan kerabatnya tidak dikasih. Ketika di yaumil kiamah ditanya sama Allah, sudah sedekah dia, sudah berikan ini, sudah ya Allah, sudah ngasih sana ngasih ini, katanya malaikat. Coba dicari lagi sama Allah, cari, sudah ngasih kerabatnya belum ya Allah. Dia lebih fokus yang yang jauh daripada yang dekat. Masukkan dia ke dalam neraka. Tidak main-main. Jadi orang kaya ini hadirin wa hadirat, kalau katanya ulama, katanya orang soleh, katanya wali besar mengatakan, orang kalau kaya, kekayaannya dia tidak bisa menjadikan dia seorang wali, maka kekayaan itu bukannya anugerah untuk dirinya, bahkan itu menjadi bala untuk dirinya. Jadi kalau katanya beliau ini, orang kalau kaya wajib jadi wali, wajib jadi wali. Kenapa? Kekayaannya dia itu harus sedekah supaya jadi wali. Kalau kekayaan dia tidak bikin dia jadi wali, maka kekayaan ini menjadi bala nanti yaumul qiyamah buat dirinya. Gak main-main. Orang kalau kaya, kata Nabi SAW, dia akan, kalau tidak dimanfaatkan dengan cara yang baik, dia akan mencium bau surga 500 tahun setelah orang miskin cium juga bau surga. Tahu Abdurrahman bin Auf, sahabatnya Nabi, yang disebut sama Nabi, yang disuting ngambil Nabi, jenengan melbu surga, disuting sama Nabi. Abdurrahman bin Auf, anta fil jannah. Kira-kira nek disuting ngono, kira-kira piye? Ini disuting, ditunjuk sama Nabi, wahai Abdurrahman bin Auf, kamu di surga.
Itu Abdurrahman bin Auf sempat dapat ucapan dari Nabi. Ya Abdurrahman bin Auf, kok kekayaanmu kok begitu banyak begini? Kamu kalau kaya begini nanti bisa masuk surganya berangkang loh. Dibuang kekayaannya. Loh, gara-gara dunia saya tidak bisa masuk surga. Dibuang. Setiap pulang dari kota Syam, tidak masuk rumah kecuali hartanya seluruhnya sudah disedekahkan. Habis. Besok berangkat ke pasar lagi, kulak barang baru. Kayak orang nol baru start kerja. Bisa kita seperti itu? Mereka ahlul iman. Mereka yang disebut dalam Al-Quran alladzina amanu, ini loh orang yang beriman. Mikir apa? Mikir akhiratnya, tidak mikir dunianya. Tahu di sini apa? Pasti bentar lagi yo berangkat ketemu Rabbul Alamin. Mau apa yang diandalkan? Maka hadirin wa hadirat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini apa? Kenapa kok umatnya Nabi Muhammad rata-rata dibikin miskin? Supaya apa? Supaya hisabnya sedikit. Kalau dibikin kaya, maka hendaknya manfaatkan kekayaan tersebut. Manfaatkan untuk apa? Bantu kaum muslimin. Manfaatkan untuk membantu umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau perhatian sama umatnya Nabi, kira-kira diapakan sama Allah taala? Nabi itu akhir hayatnya yang dipanggil siapa? Bukan anaknya, bukan cucunya Hasan wal Husain, tapi yang dipanggil siapa? Ummati, ummati, ummati. Kenapa? Saking cintanya Nabi sama umatnya. Lah kalau kita perhatian sama umatnya Nabi, kira-kira Nabi cinta enggak sama kita? Maka manfaatkan harta yang kita punya. Loh, saya enggak punya harta, harus ngapain? Punya keahlian apa? Oh, saya punya keahlian tertentu. Mungkin dia seorang dokter. Coba mungkin dia punya pemikiran dari 1 minggu dia kerja. Misal minggu itu libur. Kerjanya 6 hari, ambil hari Jumat. Yang periksa dino Jumat gratis. Lo lah periksa kabeh dino Jumat, Bapak, Allah yang ngatur rezeki, jangan bingung. Jangan bingung, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, Allah yang sudah ngatur. Jangan khawatir. Ketika kita niat khidmat untuk umatnya Nabi, Allah akan gerakkan hatinya umat-umat yang lain ini, orang-orang lain untuk khidmat sama dia. Paham ya? Itu yang ketiga. Yang keempat, dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang keempat ini apa? Umurnya pendek. Kenapa? Supaya tidak kakean dosa. Makanya umatnya Nabi itu umurnya antara 60 sampai 70 tahun, tapi fadilahnya, keutamaannya melebihi umat-umat terdahulu. Surga itu disebutkan apa? Akan dimasuki 120 shaf. 80 shaf punyanya umatnya Nabi Muhammad SAW. Padahal umurnya 60 hingga 70 tahun. Tapi surga ini 80 shaf miliknya umatnya Nabi Muhammad SAW. 2/3 miliknya umatnya Nabi. Loh, tidak enak jadi umatnya Nabi. 2/3 milik umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi menunjukkan fadilahnya umat Nabi itu begitu besar, sampai disebutkan apa? Ulamanya umatku ini seperti nabi-nabi Bani Israel. Saking besarnya apa fadilahnya umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibikin pendek umurnya, tujuannya apa? Hadirin wa hadirat, supaya apa? Supaya dosanya itu sedikit. Ngene wae dosa bendina kulaan. Bener enggak? Bendina kulaan dosa gak kulaan pahala. Engko meneng-meneng ngrasani wo. Dak abang dak ijo wong kok maju diurus. Iki kok maju iki ya? Apa iki kok maju? Sukses diurus. Engko wonge gak sukses, wonge mohon maaf melarat. Iki wong melarat memang wonge males ngin dirasani maneh. Engko wong dak maju, dak mundur, meneng tok, kehidupannya itu flat begitu aja. Roto ngono tok wae. Iki wong dak jelas, iki dak maju, ya dak mundur, kabeh diurus. Bener enggak? Manusia ini suka ngurusi halnya, ngurusi apa? Keadaan orang lain. Padahal kata Nabi, jangan ngurusi halnya orang, urusan halmu dewi. Jangan ngurusi keadaannya orang, keadaanmu. Kira-kira konyol lah kalau orang punya rumah, rumahnya bocor tapi apa? Nyuting omeh wong, lho omah iku bocor. Padahal omeh dia bocor. Konyol apa tidak konyol?
Kita ini bendino kulak dosa tapi ngilokno wong, iku wong karepe dhewe dosa akeh. Lho kita tidak sadar dirinya kalau banyak dosa. Ini loh hadirin wa hadirat pentingnya apa? Tafakur. Kalau orang sering tafakur nanti akhirnya mau ngilokno wong murung. Iya ya, saya mau ngilokno saya sendiri begitu. Mundur akhirnya. Iya ya. Ini penting yang namanya tafakur. Dan yang kelima hadirin wa hadirat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kelima? Hidup di sisa-sisa akhir zaman. Tujuannya apa? Supaya ketika tinggal di kubur iki tidak suwe. Tahu Sayyidina Utsman bin Affan? Sayyidina Utsman bin Affan itu adalah menantunya baginda Nabi Muhammad. Itu nikah dengan dua putrinya baginda Nabi. Setelah menikah anaknya baginda meninggal, ini dinikahkan lagi dengan putrinya yang lain. Meninggal lagi. Kata Nabi SAW, seandainya saya punya putri lagi, saya akan berikan kepada Utsman bin Affan. Sampai dapat julukan Dzun-Nurain, orang yang mempunyai dua cahaya. Itu ketika diceritakan tentang neraka, beliau tidak nangis, cuma khusyuk. Tapi ketika diceritakan tentang kubur, menangis mengguguk-guguk nangisnya. Sampai orang tanya, wahai Sayyidina Utsman, yang ditunjuk sama Nabi, orang ketiga yang ditunjuk, ya Utsman anta fil jannah. Itu ditanya sama Nabi, ya ditanya sama orang yang ketika itu melihat, wahai Utsman, kenapa kamu ketika diceritai yang namanya neraka kamu tidak nangis, tapi diceritai tentang kubur kamu menangis? Iya, nek bahasa kasare, nek nan neraka nek ditandangi ku bareng-bareng ono koncoe. Tapi nang kubur iki ijenan. Ini Utsman bin Affan loh ini. Yang sudah ditunjuk sama Nabi masuk surga itu sik gemeter dengan apa? Azab kubur. Lah kita orang sing kulaan dosa bendina iki lho dak wedi ta nang kubur iki piye? Ndak kuwatir ta, dak ndrodok ta. Di zaman Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau ini Umar bin Khattab ini siapa? Kurang sangar apa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar ini kalau lewat di kampung sini, ada iblis di sana, putar balik iblisnya lewat kampung sebelah. Ini yang ucap siapa? Nabi loh. Iblis itu saking takutnya sama Umar, melihat bayangannya Umar saja, itu iblis lari terbirit-birit lewat jalan lain. Ini yang ucap siapa? Nabi. Nabi bohong? Tidak bohong. Itu Sayyidina Umar ketika masuk dalam kubur, Allah buka hijab. Dibuka hijabnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika itu melihat Umar bin Khattab. Ketika akan melihat apa yang dilakukan Sayyidina Umar, ketika itu didatangi siapa? Malaikat Mungkar dan Nakir. Ambil penampilan ini kereng. Ditakoi, man rabbuka? Sopo Tuhanmu? Apa jawabannya Sayyidina Umar? Loh, lah Tuhanmu dewe iki sopo? Waman nabiyuka? Siapa nabimu? Dijawab balik sama Sayyidina Umar, waman nabiyuka anta? Loh, sopo nabimu? Kok takut-takut aku? Langsung yang namanya Mungkar sama Nakir dicengkewe ngambil kanan kiri. Sampai Sayyidina Umar. Dibilang apa? Konek teko mane nang kubur, ambil penampilan kereng-kereng ini ngadepi wong mukmin, hati-hati kon, depan ambil aku kon. Seketika balik sing jenenge Mungkar Nakir, langsung penampilan ini ganteng. Apa katanya Sayyidina Ali? Rahimallahu Umar. Semoga Allah selalu merahmati Umar, yang mana hidupnya bermanfaat baik bagi orang mukmin ketika di hidupnya maupun setelah wafatnya. Jadi setelah Sayyidina Umar, Mungkar Nakir nek teko ngadepi wong mukmin nek ganteng berarti jelas wong ahli khair, orang baik. Tapi nek teko kereng wis ngerti dhewe. Nggone nandi weruh. Dadi nek meneh kita Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini ditekani ambek malaikat Mungkar Nakir ambek ganteng kabeh. Amin. Nggih. Ini tujuannya. Jangan sampai yang namanya Mungkar Nakir ini ketika mampir di kita, posisinya penampilan kereng, medeni. Jelas kita orang-orang yang diparani seperti ini, didatangi dengan seperti ini, jelas-jelas dia ahli neraka, wal'iyadzu billah. Makanya hadirin wa hadirat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Utsman ini gemeteran setengah. Ada Sayyidina Utsman, ini Sayyidina Utsman. Lah kita ini apa? Wis disuting tapi Nabi jenengan nang surga boten. Lalu terus yang mau diandalkan apa? Mau sombong dengan harta kita? Tidak bermanfaat harta kita. Wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malan wa 'addada. Yang mengumpulkan harta, yahsabu anna malahu akhlada. Dia menganggap hartanya dia itu bisa bikin dia apa?
abadi? Mustahil. Mustahil. Kita ini hafal ayat itu tapi tidak ngerti maknai. Ini loh beratnya kita baca Qur'an tapi tidak ngerti maknai, tidak dihayati maknai. Maka hadirin wa hadirat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momen-momen seperti ini, khususnya di momen hauliyah Kiai Haji Ali Mustar ini, yang mana beliau ini hidupnya, semasa hidupnya dikenal orangnya soleh dan berusaha untuk membantu talibul ilm untuk menghafal Al-Quran atau untuk mendidik mereka dalam ini. Orang yang seperti ini yang selamat yaumul qiyamah, hidupnya bermanfaat. Ayo kita tiru, hidup kita ini harus kita jadikan bermanfaat. Nabi itu sudah ngucap balighu anni walau ayat. Kenapa Nabi mengucap seperti itu? Sampaikan dari diriku walaupun cuman satu ayat. Kenapa Nabi mengucap seperti itu? Dia coba dihayati. Kenapa kok Nabi harus mengucap seperti itu? Kita ini disuruh dakwah. Dakwah itu bukan berarti harus ceramah kayak ulong ini, mboten. Tidak harus. Kita kemampuannya di mana? Oh, saya punya kemampuan untuk membantu orang. Saya tidak punya ilmu untuk ceramah tapi saya punya kemampuan untuk membantu orang. Bantu. Ini dakwah. Ini dakwah. Oh, saya kemampuannya di bidang apa? Di bidang yang lain. Manfaatkan di bidang itu untuk bermanfaat untuk umatnya Nabi Muhammad. Sing penting urip iki manfaat. Khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang. Kalau hidupnya tidak bermanfaat, Allah, celaka orang itu. Apa yang mau diandalkan? Kita ini hidup pingin rekening pingin lancar enggak? Jangan rekening transferan tok. Transferan nanti yaumul qiyamah itu bagaimana? Nabi sudah ngucap mal mayyit illa kal ghariqil mutaghawwith. Tidaklah seorang mayit itu kecuali seperti orang yang sedang tenggelam mau minta tolong. Ini Nabi yang mengumpamakan. Mal mayyit illa kal ghariqil mutaghawwith. Tidaklah seorang mayit itu kecuali seperti orang yang sedang tenggelam meminta pertolongan. Yantadhiru da'watan min abihi wa akhi. Dia sedang menunggu doa dari ayahnya atau saudaranya, au sadiqin lah, atau temannya. Fa idza alhaqathu kana ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha. Ketika doa itu sudah sampai kepada dirinya, maka dia itu lebih beruntung. Dia merasa itu adalah yang terbaik daripada dunia beserta isinya. Yang ditunggu mereka yang sudah wafat ini doa dari kita, istighfar dari kita untuk mereka. Kalau kita peduli dengan mereka, kita inilah atik mati sih Pak. Tidak atik mati dah, atik Pak. Kalau kita peduli yang sudah wafat, mereka nanti ketika hidup, ketika kita wafat, mereka yang masih hidup itu akan dibikin peduli sama kita, sama Allah Ta'ala. Man khadaman nasa khudim. Siapa yang melayani orang akan dilayani nanti. Allah akan gerakkan hatinya. Kalau kita peduli sama yang sudah wafat, Allah akan gerakkan hati-hati yang hidup itu. Ketika kita wafat, kita didoakan. Paham ya hadirin wa hadirat? Ini harus ditelai, harus dihayati. Hidup iki ojo dikecul-culan. Bener, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunya iki dolenan. Dolenan selain apa? Pokoknya urusannya ambek Allah, ambek Gusti Allah, ambek Kanjeng Nabi, iki sing serius. Selain loro iki kabeh dolenan. Apapun yang berkaitan dengan Allah wa Rasuluh iki sing serius. Salat, ngaji iki serius. Sisa dolenan Pak, ngapunten. Dunia iki labot kawin dolenan. Maksudnya apa? Sing ngono disyukuri kan ya wis. Usaha ya usaha. Oh, ambek Allah Taala kerja. Oh, dina iki rezeki ini disyukuri. Wis mari. Jadi gawe di urusan dunia kita pikiri sampai sakit. Tapi urusan ketemu sama Allah wa Rasulullah kita tidak pikiri sama sekali. Lah kuali kabeh. Maka hadirin wa hadirat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Al-Fakir akhiri ini tolong dijadikan momen sebagai tafakur. Momen di mana kita hadir di tempatnya orang yang soleh ini, tempat yang membuat kita ini ingat ceritanya orang soleh, membuat kita ingat ceritanya Nabi SAW beserta para sahabatnya. Ini momen-momen ayo kita jadikan tempat tafakur, karena momen-momen seperti ini tempatnya turunnya rahmat.
Disebutkan inda dzikri shalihin tatanazzalur rahmat. Ketika kita menceritakan kisahnya orang soleh saja, rahmat ini hujan turun, seperti hujan turun. Ketika cerita-ceritanya orang soleh, rahmat turun. Karena kenapa? Ketika disebutkan kisahnya orang soleh, lalu kita dibandingkan dengan mereka, kita akan merasa apa? Iya ya, hina kita ini. Mereka orang soleh, lihat perjuangannya. Kita ini apa perjuangannya? Imam Abi Hanifah sebelum beliau meninggal, dia dikasih isyarat sama Allah, dikasih ilham. Kamu akan wafat di tanah ini. Maka beliau duduk di situ sampai beliau wafat. Beliau menghatamkan Al-Quran lebih dari 7.000 kali. Imam siapa? Imam Abi Hanifah. Dikasih ilham sama Allah Ta'ala bahwasanya beliau bentar lagi akan wafat. Wafatnya dia dalam penjara. Maka di tanah itu ketika dikasih syarat kamu akan meninggal di situ, beliau duduk di tempat itu dan menghatamkan Al-Quran lebih dari 7.000 kali. Coba pertanyaannya untuk diri kita, sehari kita sudah membaca Al-Quran berapa ayat? Apakah Al-Quran ditekek tok belduken? Atau ya Allah? Orang kalau ahli Al-Quran kayak beliau ini, kalau ahli Al-Quran ketika wafat disambut tolak al-badru nanggono. Ahlul barzakh itu yang di sana disebutkan, diceritakan oleh guru saya, orang kalau ahlul Quran ketika mereka wafat itu ahlul barzakh itu menunggu di pintu barzakh tolak al-badru. Lu dak seneng dah nek kita orang teko disambut nangko nambe tolak al-badru alaina karena ahlul Quran. Nek ndak ya ndak dia tidak diparani. Itu orang yang cinta Al-Quran, bendino boco. Lah kita orang boco Quran apa ndak? Apa Quran ini beldukan setahun ndak tahu diboco. Engko hataman pas kapan? Pas Ramadan tok. Sik bagus hataman Quran. Engko ndak boco Quran ini pas kapan? Engko dino pertama tok Ramadan. Boco mari buyar tak tartilan maneh walau apa. Bener ndak? Ayo HP ngadep pangeran cara apa? Nggawa dunyo gak payu. HP nggawa relasi gak manfaat. Relasi sopo? Relasi ini cuman Kanjeng Nabi nang kono. Mereka yang budal ke Nabi Allah Adam ndak bisa. Aku nggak tahu bahasanya Nabi Adam. Saya pernah berbuat dosa. Berangkat ke Nabi Allah Musa ditolak, ndak bisa. Saya pernah berbuat dosa. Datang ke Nabi Allah Nuh, saya minta pertolongan, minta syafaat, ndak bisa. Yang punya syafaat cuman siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti relasi ini cuma lewat Nabi. Lah kita orang nggak parah kan Nabi. Sholawat aja nggak tahu. Kira-kira ya apa? Cul-culan dah ketemu pangeran. Hah? Ayo apa cul-culan ngono dah. Maka hadirin wa hadirat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan momen seperti ini menjadikan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita kembali cinta sama Allah, kembali cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga amal-amal kita yang awalnya rusak dengan momen-momen seperti ini dibenahi oleh Allah dan kita kembali cinta kepada Nabi, mengikuti jalannya Nabi hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa karabatin lana fi dinina ma'al al-kutri wa untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tardadi qawlan fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى آل كرام الشرفاء وعلى الصحب مصاحبه الغرار. اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Matur nuwun sanget dumateng panjenenganipun Al Mukarram Ustadz Haji Muhammad Mawas Pasawan LC. Mugi-mugi
menapa ingkang dipun aturaken kita bisa ambil manfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mekaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.